ketidakpuasan terhadap pemimpin ini fakta. Tinggal kemudian caranya bagaimana. Walaupun tidak sampai pada aksi misalnya tindakan makar dalam arti pemberontakan menggunakan senjata. Tetapi ini kok sudah terindikasi dengan konsep kumpulan mau perencanaan karena sudah diketahui yang pada akhirnya bisa dicegah, ya, ini tetap sudah masuk makar. Ya, kalau sudah sampai pada pelaksanaan, artinya sudah ada konsolidasi, gitu kan? Nah ini udah masuk. Kita pernah mengenal yang namanya DITII, Teror Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kemudian ada PKI. Kalau dalam konteks KUHP, salah satu bentuk makar itu adalah melakukan tindakan yang demonstratif. Ini mungkin agak bertentangan ya. Makar itu salah satu indikator yang paling kuat adalah menghilangkan nyawa pemimpin. Nah, dalam hal ini dalam konteks negara adalah presiden. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, selamat datang kembali di podcast Fakultas Dakwah, di mana kita akan membahas topik yang menarik dan juga menginspirasi karena kita berada di segmen Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. Kali ini bersama saya Lutfan Roif Hidayat sebagai host, dan tentunya kita nggak akan sendirian karena kita akan ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Turhamun. Ya, kalau mahasiswa dakwah pastinya biasanya udah kenal lah ya. Mungkin Bapak bisa perkenalan sedikit, Pak. Mungkin baik, untuk yang terima kasih. Perkenalkan Sobat Dakwah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turhamun, dosen Fakultas Dakwah untuk Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dan saya diamanai sebagai Kepala Pusat Kajian Moderasi Beragama dan Pancasila UIN Syaisu Purwokerto. Oke. Keren ya Pak ya, Pak ya. Oke, Pak. Untuk topik hari ini ya Pak ya, kita langsung saja. Kemarin itu kan sekitar di akhir bulan Agustus ya, tanggal 25 sampai sekian gitu. Sempat terjadi demo besar-besaran dan Presiden Prabowo itu sempat memberikan statement begitu bahwasanya dalam demo tersebut itu mulai muncul adanya indikasi-indikasi makar begitu. Mungkin sebagian dari kita udah tahu ya apa itu makar begitu ya. Namun ada sebagian yang lain, terutama masyarakat awam ini ada yang belum tahu tentang makar. Saya tanya ke teman-teman saya juga beberapa itu masih ada yang belum paham lah tentang makar. Mungkin Bapak bisa menjelaskan makar itu apa Pak? Definisinya. Oke. Jadi begini, Sobat Dakwah semuanya ya. Untuk memahami makar, yang pertama harus dilihat secara umum bahwa makar ini tindakan melanggar hukum. Ya. Dalam rangka apa? Paling tidak ada dua, yaitu mengganti sistem pemerintah dan atau mengganti tata cara pemilihan pemimpin yang tidak berdasarkan undang-undang. Kalau dalam perspektif keindonesiaan berarti yang tadinya berdasar undang-undang menjadi tidak berdasar undang-undang. Artinya penggantian tersebut inkonstitusi. Nah, gitu. Namun ada bahasa yang berbeda juga, misalnya secara umum makar ini juga kalau dalam perspektif Islam itu ya pemberontakan, buhot, gitu. Artinya melawan pemerintahan yang sah. Nah, itu bisa disebut tindakan makar, gitu. Namun ada sudut pandang juga, makar yang baik dan makar yang jelek. Loh Pak, itu tindakan melanggar hukum kok kemudian ada baik ada jelek lah, barangkali begitu ya. Begini yang dimaksud, kalau memang sudah ada kerusakan ekstrim gitu ya, makar ini bisa dilakukan tapi dalam konteks apa? Perbaikan sebuah sistem atau perbaikan sebuah negara, sebutlah begitu. Maka sebetulnya yang tidak diperbolehkan adalah makar negatif. Yang arahnya apa? Melakukan penghancuran. Nah, makanya ada istilah buhot, pemberontakan. Itu akan cenderung terjadi pengrusakan, dampaknya pasti negatif. Nah, kayak gitu, baik untuk masyarakat atau pemerintah secara umum. Nah, begitu Mas. Oke, Pak.
mungkin kalau dari perspektif sejarahnya gimana Pak? Apakah dulu itu makar itu awalnya gimana? Terus di Indonesia juga gimana? Apakah pernah terjadi praktik-praktik makar gitu? Ada. Kalau dalam konteks sejarah Indonesia, kita pernah mengenal yang namanya DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kemudian ada PKI. Nah, sebutlah dua ini ya. Ini kan yang pertama, DITII berusaha apa? Merubah sistem Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan konsep demokrasi supaya menjadi negara Islam. Ya. Nah, ini dilakukan in konstitusi. Kenapa? Karena dengan perlawanan fisik, nah, pemberontakan gitu kan, dengan senjata. Tidak terkecuali kemudian ada PKI, gitu ya, Partai Komunis Indonesia. Lebih tepatnya sebetulnya G30 SPKI, gerakan pada saat itu ya. Nah, karena kan juga ada PKI di Jerman kalau kita bicara komunis gitu ya. Ini cuma kita bicara konteksnya Indonesia. Nah, ini juga sama. Bagaimana sebuah sistem yang sudah disepakati ya, pemerintah dengan konsep kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata ada yang tidak terima juga. Nah, di sini ada ikhtiar yang berikutnya selain tadi mencoba menjadi negara Islam, ternyata kelompok yang satu PKI supaya menggunakan konsep komunis yang dalam sejarah terjadi penculikan 7 jenderal itu ya, dan pembantian massal yang luar biasa pada saat itu. Itu kalau dalam konteks Indonesia. Nah, misalnya begini. Terus kalau dalam Islam pernah ada apa enggak? Nah, ini kalau perlawanan terhadap pemerintah yang sah pernah ya. Kita punya sejarah bahkan masih di era sahabat kan. Sejak sahabat Utsman bin Affan itu ya, beliau wafat ya karena dibunuh. Jadi ada bahasa begini juga nih, ini ada yang tertinggal. Makar itu salah satu indikator yang paling kuat adalah menghilangkan nyawa pemimpin. Nah, dalam hal ini dalam konteks negara adalah presiden. Ini yang paling berat. Nah, kita bicara dalam konteks sejarah Islam itu sebagaimana sahabat Utsman juga demikian dibunuh. Nah, sehingga terjadi proses tuntutan oleh yang lain terhadap pemerintahan berikutnya atau kekhalifahan berikutnya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga beliau pun pada akhirnya terbunuh juga dengan konsep pada saat itu lagi sholat ya, gitu dan seterusnya. Intinya dalam Islam juga pernah ada itu. Ketidakpuasan terhadap pemimpin ini fakta. Tinggal kemudian caranya bagaimana supaya tidak kemudian masuk kategori makar gitu, mungkin begitu ya kira. Mungkin tadi menyinggung Islam kita. Kalau dalam Islam itu kan kita ada perintah untuk ulil amri gitu. Kita harus taat kepada pemerintah. Namun secara bersamaan itu juga kita harus melawan kepemimpinan yang zalim gitu Pak. Betul. Nah, itu kan dua hal yang cukup kontradiktif. Gimana cara kita untuk menyeimbangkan hal itu gitu Pak? Tapi jangan sampai terindikasi makar, jangan sampai terkena. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, dasarnya memang jelas. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi urutan ya. Yang pertama adalah Allah, gitu kan. Kemudian Rasul, gitu kan. Yang berikutnya ulil amri. Nah, kenapa? Karena ulil amri ini kan membawai masyarakat yang besar, gitu kan. Nah, ketika kemudian kita ada kecewa terhadap pemerintah atau pemimpin, bagaimana caranya? Sebetulnya banyak cara yang kemudian dicontohkan ya. Dalam Islam kita juga diajarkan yang namanya musyawarah, gitu kan. Dalam konteks keindonesiaan kita diajarkan juga yang namanya dalam konteks demokrasi juga sama. Ada prinsip musyawarah. Bahkan kalau di Indonesia dalam konteks hukum positif kita boleh menyuarakan aspirasi di muka publik atau yang kemudian kita kenal dengan istilah demonstrasi. Walaupun kalau dalam konteks KUHP salah satu bentuk makar itu adalah melakukan tindakan yang demonstratif. Ini mungkin agak bertentangan ya. Tetapi kenyataannya demo itu dibolehkan, dilindungi oleh undang-undang. Ya tentunya dengan memenuhi aturan-aturan main. Ya contohnya
tidak boleh merusak fasilitas umum gitu kan. Kemudian ikuti jam waktu demo, misalnya sampai jam 5 sore, ya ikuti, ada waktunya. Kalau itu tidak dilakukan, maka akhirnya apa? Kita yang memberi dampak negatif terhadap publik. Contoh misalnya demo di muka umum itu ya, dengan begitu lama sampai malam, siang malam dan seterusnya, mengganggu perjalanan masyarakat yang mungkin sedang lalu lalang, usaha dan seterusnya. Dampaknya banyak. Tapi pada prinsipnya, supaya tidak kemudian dikategorikan makar, yang pertama, Anda tidak punya niat untuk merubah sistem. Gitu ya, pemerintahan. Yang kedua, Anda tidak punya niat untuk kemudian merubah proses pemilihan. Dalam perspektif Islam ditambah, Anda tidak punya niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini adalah raja, khalifah atau presiden dalam konteks Indonesia. Nah, ini tidak masuk dalam kategori itu. Oke. Ya. Iya, berarti kalau makar di Indonesia sendiri itu kan kalau saya lihat di KUHP ya Bang, itu ketika hanya perencanaan saja itu tidak masuk ke dalam konsep makar itu. Hanya kalau belum sampai pelaksanaan itu tidak masuk sampai ke situ. Tapi kalau di pasal 160 KUHP itu ketika ada orang yang intinya menginisiasi gitu perencanaan makar dan hal itu benar-benar terjadi, orang yang menginisiasi itu bisa terkena pidana. Ya kan? Nah mungkin tadi sudah dijelaskan bahwasanya makar itu kategorinya jangan sampai membunuh, jangan sampai mengubah sistem. Sebenarnya klasifikasinya gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi kalau ini kan tahapan-tahapan saya pada akhirnya sebagaimana yang tadi Anda kutip, itu juga ada yang menyatakan bahkan hanya pada persoalan niat saja, ya kan? Yeah. Nah ini kan susah kalau ukuran ini. Inilah yang kemudian mungkin dalam beberapa hal kita juga seringkali melihat produk hukum, walaupun ini bisa debatable tentunya, tapi gini, kira-kira ukuran niat itu apa Mas? Ya kan? Tapi makanya kemudian kalau niat ini saya akan lebih menarik pada konteks hukum Islam ya. Niat itu ya apa namanya tidak bisa diukur dalam konteks hukum positif gitu ya. Kalau baru pada level, tapi kalau sudah sampai pada pelaksanaan, artinya sudah ada konsolidasi, gitu kan? Nah ini udah masuk, walaupun tidak sampai pada aksi, misalnya tindakan makar dalam arti pemberontakan menggunakan senjata. Tetapi ini kalau sudah terindikasi dengan konsep kumpulan mau perencanaan karena sudah diketahui yang pada akhirnya bisa dicegah, ya ini tetap sudah masuk makar. Ya, cuma yang bisa tertangani di awal kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat di pasal tadi lagi Pak, ini menurut pendapat Bapak aja Pak. Apakah artinya konsep hukum makar yang ada di Indonesia ini bisa membatasi kebebasan berpikir kita Pak, kebebasan berpendapat kita justru? Ya ada, ya contoh tadi, ya ketika gerakan ini bersifat demonstratif gitu ya, padahal demo itu diperbolehkan, kadang tumpang tindih, ya. Tetapi yang paling pokok selama demo itu kok sesuai aturan, maka idealnya tidak kemudian dikatakan sebagai tindakan makar Mas, walaupun demonstratif. Nah, kayak gitu. Misal kita potret yang kemarin ya, karena tadi di awal sempat membuka peristiwa tanggal 25 Agustus seperti itu ya di awal. Apakah itu masuk kategori makar? Ini tentunya perlu kajian lebih, tapi bolehlah saya berpendapat. Setahu saya di media sosial yang berkembang atau di media secara umum, media mainstream, tidak ada pernyataan secara langsung yang mengarah kepada pemimpin negara, dalam hal ini presiden, tetapi lebih pada salah satu unsur pemerintahan, dalam hal ini legislatif, DPR, walaupun itu bagian ya. Dari tapi dalam konteks ini makar itu lebih diarahkan kepada pemimpin negara. Sehingga ini adalah kekecewaan terhadap pejabat publik lah kalau saya sebutkan begitu. Walaupun ada selentingan-selentingan, tapi kan perlu pembuktian yang lebih ya kalau kemudian ini berangkat dari kekecewaan terhadap presiden. Tapi kalau sejauh pengamatan saya di media sosial, ketika ada yang ngomong misalnya begini, turunkan presiden misalnya, komen begitu aja, itu langsung ada yang mengingatkan, ingat kita tidak berhadapan dengan presiden, kita dengan DPR gitu kan. Banyak kayak gitu itu di komentar-komentar, sehingga
mereka secara mayoritas membatasi diri. Kita nggak ada urusan dengan presiden. Ya. Ini persoalannya dengan DPR yang menurut mereka itu ya dengan kacamatanya bisa dipahami melakukan apa istilahnya ya, penghinaan lah gitu kan terhadap masyarakat, bahkan penindasan dengan konteks pungutan pajak yang luar biasa kayak gitu ya. Nah itu di situ. Oke. Kalau kita lihat makar ini biasanya muncul ketika ada ketidakadilan di masyarakat itu, Pak. Jadi keadilan itu goyah, harapan masyarakat dan realitanya itu nggak sinkron begitu. Artinya makar ini lebih sering dilakukan oleh masyarakat dan ini kadang merupakan gerakan kolektif masyarakat. Namun apakah makar ini bisa justru dilakukan sebaliknya oleh pemerintah gitu untuk mungkin menggulingkan oposisi dan lain-lain? Maksudnya mungkin bukan pemerintah, lawan politik. Iyalah. Nah, gitu. Pemerintah mau makar ke siapa? Jadi begini, benar Mas ya. Makar ini tentu saja bisa dilakukan oleh siapapun. Oke. Ya, entah dengan alasan apapun. Nah, kalau kemudian berangkat dari ketidakadilan, ini mungkin bisa muncul dari masyarakat. Tapi kalau karena tidak kepuasan terhadap kepentingan individunya, ini bisa muncul dari oposisi atau lawan politik. Persoalan dia bergerak sendiri atau kemudian memanfaatkan publik untuk apa istilahnya provokasi dan seterusnya, ya mungkin saja kayak gitu. Kalau kita berkaca dari Nepal ya yang agak jauh geser dikit tuh. Sekilas karena kita kan hanya dapat dari medsos ya. Itu kan sekilas tidak ada konteks lawan politik. Mutlak kegelisahan publik gitu kan. Sehingga terjadi sampai sebegitu dahsyatnya yang mengerikan. Walaupun setelah itu juga ada yang unik ya. Ya mereka membenahi sendiri infrastruktur gitu masyarakatnya ya. Walaupun mungkin pada level yang kecil lah seperti ngechat dan seterusnya. Itu juga tidak terkecuali ketika kita bicara kasuistik di Indonesia kemarin. Karena kalau di Indonesia kan tidak pada kategori makar gitu kan. Nah, itu pun ketika ada fakta tentang pengerusakan gitu ya, khususnya yang layanan publik di jalan dan sebagainya, itu juga banyak yang membantu. Tapi kalau membangun gedung kayaknya belum kelihatan kayak gitu ya. Iya. Oke. Karena makar ini tentunya hal yang maksudnya sensitif gitu ya. Maksudnya termasuk suatu pelanggaran yang berat gitu ya kalau di hukum kita gitu. Ada nggak saran-saran untuk mahasiswa? Tentunya kita kan sering kali ikut yang begitu, mahasiswa kan biasanya identik dengan demonstrasi begitu sebagai agent of change begitu. Ada saran nggak supaya mahasiswa ini bisa terhindar gitu dari praktik makar, nggak ikut-ikut terprovokasi? Ada satu karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa secara umum. Adalah nalar kritis. Maka sering saya sampaikan ya. Nalar kritis ini adalah satu benteng mahasiswa supaya tidak diperalat gitu loh, dan sekaligus bisa melihat secara objektif serta solutif gitu kan. Makanya dalam momen yang ramai kemarin saya juga sedikit ikut posting-posting dengan apa yang bisa saya lakukan selaku pendidik gitu kan. Kritis yes, anarkis no, misalnya begitu kan ya. Sekedar. Artinya ini konteks identitas mahasiswa gitu ya. Intelektualitas tertinggi maka moralitasnya juga harus tertinggi kayak gitu. Karena sebetulnya tertingginya sebuah intelektual ya moralitas itu sendiri Mas. Nah sehingga buat teman-teman mahasiswa tetap tidak usah takut mengkritik pemerintah selama berdasar pada aturan main. Namun ingat, yang sering kadang kecolongan atau lepas kontrol teman-teman mahasiswa itu latah menggunakan kata-kata yang identik dengan penghinaan. Ini kan ada pasalnya sendiri, bisa jadi persoalan. Atau kemudian misalnya ketika kita menggunakan diksi umum pemerintah nih gitu kan, itu kan sesuatu yang besar. Tapi kalau kemudian nyebut nama by name, ya ini bisa jadi penghinaan terhadap personal kayak gitu misalnya. Kena pasal lain juga. Ada pasal lain juga. Makanya
tetap ya kekritisan ini ya justru memberi peluang lebih terhadap mahasiswa untuk melakukan kritik, gitu, terhadap siapapun, tidak terkecuali terhadap pemerintah, tapi lakukan dengan berdasar pada aturan main, dalam hal ini undang-undang, sehingga tidak berbalik menjadi persoalan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, kadang-kadang karena usia mahasiswa ini juga dipengaruhi secara mentalitas gitu ya. Memang di luar kekritisan kita juga sadari mahasiswa itu pada posisi level yang bisa disebut mencari jati diri. Sehingga kadangnya suka coba-coba, ikut-ikutan. Ya bolehlah, misalnya ikut demo itu. Terlepas dari tahu isu atau tidak, ikut kan boleh-boleh saja. Yang penting jangan anarkis kayak gitu. Makanya kadang ada ditanya, ikut demo, ikut lah. Emang isunya apa? Nggak tahu. Ya, yang penting ikut meramaikan. Itu pun sudah menjadi dukungan moral terhadap sebuah kepentingan publik. Nah, yang paling parah gitu ya, misalnya kasuistik kita bicara konteks lokal, Banyumas gitu kan. Kemarin mahasiswa kan demo itu. Menurut saya bagus, Mas, tertib gitu lah. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat, pengerusakan terjadi itu sebelum mahasiswa datang. Ketika mereka sampai sana, pagar udah pada roboh dan seterusnya. Dan ini justru dilakukan oleh siapa coba? Anak-anak pelajar ya. Lah, termasuk bukan hanya pada level SMA yang sederajat, tapi di bawahnya SMP sederajat. Dari mana kok saya tahu itu misalnya? Ya karena beberapa teman-teman saya yang menjemput mereka dari Polres. Ini faktornya apa coba? Kalau yang terbuka oleh mereka, ini gara-gara ambil kesempatan, ajang balas dendam, pernah ditilang, Mas. Gitu misalnya. Atau kemudian ledekan di kita, oh ternyata ada asosiasi korban tilang ini pelajar. Itu saya yakin nggak tahu maksud daripada demo secara tapi isunya. Numpangi ya. Ini selevel itu sudah terlibat demo tapi tidak pada konteksnya. Jadi mutlak persoalan dendam. Karena kalau demo pasti akan ketemu polisi, itu mungkin kan. Ini dalam kacamata kita. Maka dia memanfaatkan, ikut nimbrung. Lah yang penting bikin polisi stres ya, mungkin begitu. Nah, ini ya jadi problem. Terlepas kemudian bahwa ada fenomena penabrakan ya. Nah, gitu. Fenomena itu. Saya kira begitu. Ya. Mungkin kita tarik balik lagi sedikit ke sejarah ya, Pak. Kalau kita lihat dulu itu ada revolusi Prancis ya, kalau namanya itu salah satu peristiwa sejarah yang cukup penting gitu ya. Itu kan awalnya dianggap makar oleh raja gitu, sampai akhirnya sang raja terbunuh dan hasil dari revolusi itu menciptakan demokrasi modern seperti sekarang. Betul. Dan tadi kan Bapak bilang bahwasanya ada makar yang baik dan ada makar yang buruk. Artinya revolusi Prancis ini kan kita bisa kategorikan ya yang secara langsung sebagai makar yang baik karena hasilnya baik begitu. Namun saya penasaran, Pak. Sampai batas mana makar itu bisa dianggap baik begitu? Begini, baik dan buruk pada akhirnya itu kan penilaian pada saat itu dan fakta sejarah. Kita ngomong Perancis berarti kan bicara sejarah. Gitu ya. Ketika itu dilakukan, faktanya kemudian disebut Perancis menjadi baik, ya. Pada satu segmen efeknya baik. Tapi menghilangkan nyawa orang tetap tidak dibenarkan. Kan begitu. Masih ada cara lain. Ya, gitu. Artinya, saya juga tidak tahu persis setting panggung pada saat itu seperti apa. Apakah mungkin dalam kacamata sang pelaku, ini kalau raja nggak mati, mohon maaf gitu ya, ya nggak akan pernah terjadi perubahan demokrasi. Ya, misalnya begitu. Namun tetap, ya, menghilangkan nyawa ini adalah tidak dibenarkan dalam kacamata apapun kecuali gitu kan dilakukan oleh orang yang berwenang. Siapa? Penegak hukum berdasarkan hasil sebuah putusan, contoh hukuman mati. Kayak gitu kan. Bahkan begini, Mas, kita kembali pada konteks yang paling dekat. Misalnya pada era Kesultanan Mataram Islam, itu kan juga terjadi pemberontakan berapa kali kan, ada pemberontakan Trunojoyo bahkan oleh keluarga dan seterusnya. Ya, itu juga terjadi korban, gitu ya. Dengan alasan apapun yang tadi kita sebut, apakah ini mutlak perjuangan atau ketidakpuasan dari individu atas sebuah kekuasaan, ya, semua akan terjadi hubungan yang silang sengkarut ya. Itu perlu
uraian lebih saya kira. Tapi akan kita kembalikan bahwa dalam bentuk apapun idealnya kita tidak melakukan makar. Kembali pada prinsip atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, karena ada sistem yang hari ini sudah mengatur begitu loh. Oke, Pak. Mungkin itu akhir dari pertanyaan saya dan mungkin itu akhir diskusi kita pada hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sebuah pengalaman berharga juga bagi saya. Mungkin ada closing statement dari Bapak ya untuk Sobat Dakwah, boleh? Baik, Sobat Dakwah dimanapun berada. Oke, tingkatkan imunitas kritis, tapi jangan anarkis. Anda boleh demonstrasi, tapi ingat Anda juga harus mawas diri. Alih-alih Anda demo, ternyata dimanfaatkan oleh politisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sobat Dakwah, terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa mengikuti terus update dari podcast Fakultas Dakwah, terutama di segmen Rumi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.